Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus janji meskipun gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi Tuhan Yesus akan selalu ada sama kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Shalom teman-teman, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Saya Dedito dan saya Leticia. Teman-teman, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa. Semoga ibadah kami diberkati dari awal hingga akhir. Tuhan, tolong corona cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini cerah ya. Mari kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari.
menyanyikan persembahan pujian kepada Tuhan. Ayo, ayo. Halo, nama saya Fanya. Aku dari kelas Rizkia. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan persembahan pujian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan belajar mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh sebelumnya kita akan menyanyikan Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang, masuk dalam hatiku.
selamat pagi adik-adik. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tutup mata dan lipat tangan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh sudah menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga mendengarkan setiap adik-adik yang juga mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati mereka supaya apa yang mereka dengarkan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi mereka semua. Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami supaya kebenaran firman itu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Akan berharap semua dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Nah, pagi hari ini kita akan mendengarkan satu cerita yang sudah biasa kita dengarkan di dalam ibadah sekolah minggu, ya. Nah, sebelumnya coba adik-adik tebak ya, kira-kira apa yang kakak lakukan ini. Nanti adik-adik tebak sendiri gitu ya. Nah, yang barusan kakak peragakan itu kira-kira apa ya adik-adik? Apa? Orang lumpuh? Oh, bukan orang lumpuh. Salah. Coba apa lagi tebak? Ya? Orang buta? Iya, betul sekali. Tadi kakak memperagakan bagaimana seorang yang buta itu mungkin seperti itu dia cara berjalan, ya. Dia tidak bisa melihat sehingga dia kadang-kadang meraba-raba. Nah, pagi hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak yang bernama Bartimeus. Siapa namanya? Iya, betul, Bartimeus. Nah, Bapak Bartimeus ini adalah seorang pengemis buta. Kalau pengemis dia itu pasti minta-minta gitu ya. Kalau mungkin adik-adik pernah lihat di kalau kita lewat rel kereta api atau di lampu merah, nah, ada orang yang datang minta kadang-kadang atau dituntun gitu ya, dituntun sehingga kita berbelas kasihan, kita kasih. Nah, Bapak Bartimeus ini adalah seorang yang buta, ya, dan dia juga seorang pengemis. Nah, satu saat dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang yang luar biasa, bisa membuat banyak mukjizat, ya. Jadi ketika dia dengar bahwa Tuhan Yesus itu datang ke kota di mana dia berada, yaitu di kota Yeriko dengan para murid-muridnya. Nah, dia rindu sekali, saya ingin ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah orang yang luar biasa, yang dia sanggup melakukan banyak mukjizat. Dan dia berpikir, kalau saya minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan. Nah, pada saat Tuhan Yesus sudah datang ke kota Yeriko bersama murid-muridnya, ya, berbondong-bondong orang ada pada saat itu. Nah, termasuk si Bartimeus ini mendengar, ya, karena begitu banyak orang dengan kerumunan itu, dia adalah orang yang buta, sehingga dia berteriak-teriak dengan kencang, ya. Dia mengatakan seperti ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, gitu, ya. Tapi orang-orang di sekitar dia mengatakan, Bartimeus, berisik, diam. Tapi apakah Bartimeus diam? Tidak, dia tidak diam. Bahkan dia semakin kencang berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolonglah aku, gitu. Ya, semakin orang mengatakan diam, berisik gitu, dia tetap berseru kepada Tuhan, dia tetap memanggil Tuhan, gitu kan, sampai akhirnya Tuhan Yesus mendengar, ya. Nah, setelah Tuhan Yesus mendengar, akhirnya dia menyuruh murid-muridnya untuk memanggil
si Bartimeus ini supaya datang mendekat kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, Bartimeus itu menanggalkan jubahnya, kan dia memakai jubah ya, jubahnya itu ditanggalkannya, dengan senang dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, apa yang kau inginkan dariku, katanya gitu kan. Nah, dia hanya meminta tidak macam-macam Bartimeus. Ya, dia mengatakan, Rabuni, supaya saya dapat melihat. Artinya pada saat itu Bartimeus kan buta. Jadi keperluan dia adalah dia ingin bisa melihat seperti orang pada umumnya, ya. Nah, karena dia tidak kenal menyerah, ya, dia terus meminta kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan panggil dia, dan begitu mendekat kepada Tuhan dan Tuhan melihat bagaimana iman seorang Bartimeus yang begitu bersungguh-sungguh, dan akhirnya imanmu sudah menyelamatkanmu. Maka dari itu, pada saat dinyatakan seperti itu, mata Bartimeus terbuka dan dia bisa melihat. Setelah itu dia begitu bersukacita, dan akhirnya sebagai ucapan syukur dia mengikut kepada Tuhan, menjadi pengikut Tuhan, ya. Nah, dari kisah seorang Bartimeus ini ada beberapa pelajaran yang perlu kita ingat adik-adik dan menjadi pelajaran bagi kita, ya. Nah, yang pertama, bagaimana sikap Bartimeus, seorang pengemis buta, ya, setelah dia mendengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat yang luar biasa. Yang pertama, dikatakan sikapnya dia terus berseru kepada Tuhan. Di saat orang-orang di sekitar dia mengatakan berisik, diam, dan lain sebagainya, dia tidak pernah menyerah, tetapi dia terus berseru kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia terus berseru kepada Tuhan. Artinya kita juga harus seperti itu adik-adik. Mungkin kita punya pergumulan, ya, atau katakanlah misalnya kita ada anggota keluarga kita yang sedang sakit misalnya kan. Nah, terus kita berdoa kepada Tuhan. Nah, terus ternyata Tuhan belum jawab. Apakah kita berhenti? Oh tidak, jangan berhenti, terus berdoa. Sebagaimana seorang Bartimeus terus berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar dan memanggil dia. Itu pelajaran pertama yang kita dapatkan dari sikap seorang Bartimeus. Kemudian yang kedua, pada saat Tuhan mengizinkan dia mendekat kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan sesuatu, dikatakan Bartimeus menanggalkan jubahnya, ya. Dia mengenakan jubah yang mungkin dikatakan kumal dan lain sebagainya karena dia seorang pengemis, ya. Itu memberikan arti bahwa banyak sekali manusia ini kadang melayani Tuhan dengan bertopengkan jubah, misalnya dengan jabatannya, dengan pekerjaannya dan lain sebagainya gitu kan. Dia tidak banyak manusia ini yang tidak tidak tulus, ya, di dalam misalnya melayani Tuhan, masih mengenakan jubah dunia, ya, dari yang kakak sampaikan tadi, misalnya dengan pekerjaannya, jabatan dan lain sebagainya, ya. Tapi seorang Bartimeus dia menanggalkan itu semua dan datang kepada Tuhan. Artinya kita pun harus melakukan seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, Bartimeus tidak meminta yang macam-macam. Misalnya seorang Bartimeus kan buta nih, mungkin dia sudah lama buta. Jadi ya mungkin bisa aja dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku Tuhan, aku minta kekayaan, aku minta harta, aku minta dan lain sebagainya. Bisa aja dong, ya kan? Karena dia selama ini buta, tidak pernah mungkin dia menikmati itu. Tetapi Bartimeus tidak melakukan itu. Dia hanya minta satu hal, yaitu Rabuni, biar aku dapat melihat. Nah, ini pelajaran bagi kita. Artinya pada saat kita meminta kepada Tuhan, jangan terlalu minta yang bertele-tele. Tuhan berkata bahwa mintalah sesuai apa yang menjadi kebutuhan kita. Sekarang adik-adik butuh apa, ya? Jadi itulah minta kepada Tuhan, ya. Tidak meminta yang macam-macam dan lain sebagainya. Karena Tuhan sebenarnya memahami apa yang menjadi kebutuhan kita, ya. Ini pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan dari Bartimeus. Yang keempat, ya, akhirnya dengan ketulusan seorang Bartimeus, ya, dia diselamatkan oleh karena iman, yaitu iman percaya. Dia berseru kepada Tuhan, dia yakin dan dia beriman. Akhirnya apa yang terjadi?
mujizat terjadi. Yang dia tadinya buta, dia bisa melihat. Demikian juga kepada kita, pada saat kita meminta kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan itu karena iman kepada Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena iman, bukan karena kekuatan kita, ya. Dan kemudian yang ketiga, yang kelima, yang terakhir, setelah kita diselamatkan oleh karena iman, ya. Nah, Bartimeus apa yang dia lakukan kemudian? Dia tidak pergi, misalnya, dia sudah bisa melihat ini kan, matanya sudah tercelik. Kemudian dia cari pekerjaan kemana, ya, sehingga dia bisa sukses dan lain sebagainya. Atau mungkin dia juga melakukan sesuatu hal yang selama ini belum pernah dia lakukan, ya, sehingga bisa menghasilkan banyak kekayaan dan lain sebagainya. Tidak, dia tidak melakukan itu, tetapi dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Artinya dia bersyukur setelah dia disembuhkan dari kondisinya yang buta. Sebagai ucapan syukurnya, Bartimeus menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan itu pelajaran bagi kita juga. Pada saat kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena iman, maka kita harus menjadi pengikut daripada Tuhan, menjadi murid Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah, itulah bentuk sikap yang baik yang bisa kita pelajari dari seorang Bartimeus. Masih ingat tadi yang 5? Coba kita ulangi. Yang pertama, terus berseru kepada Tuhan. Ya, betul. Nah, yang kedua, menanggalkan jubah dunia. Yang ketiga, tidak meminta yang berlebihan. Yang keempat, diselamatkan oleh iman. Dan yang kelima, sebagai ucapan syukur, kita menjadi pengikut Yesus. Nah, kiranya cerita singkat ini adik-adik boleh menjadi berkat bagi kita semua, bagaimana kita bersikap, sebagaimana sikap yang sudah ditunjukkan seorang Bartimeus, yang dia setelah diselamatkan oleh Tuhan, dicelikkan matanya, dia bersyukur dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Demikian cerita pada minggu pagi ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami belajar memiliki sikap yang baik seperti Bartimeus Tuhan. Setelah mengalami mujizat Tuhan, dia tidak melakukan hal-hal yang duniawi yang mungkin selama ini dia tidak pernah rasakan, tetapi sebagai ucapan syukur dia datang melayani Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Biarlah ini menjadi sikap hati kami juga Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh karena iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami juga bersyukur, dan sebagai ucapan syukur kami menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, jadikan ini menjadi rema di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, agar hari-hari ke depan kami semakin setia menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.